أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk dapat hadir bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk hadir di majelis-majelis kebaikan seperti ini. Amin Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kepada kita, Habibuna Muhammad, Imamuna Muhammad, wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh sahabatnya, keluarganya dan ahli warisnya sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan melanjutkan taklim kita di dalam pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di mana kita sampai pada nasihat beliau, wa'alam anal qalil ad-da'im khairun minal kathiril munqati'. Qala alaihi salatu wassalam, ahabbal a'mal ila Allahi adwamaha wa in qalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, mungkin hampir 1 tahun lebih ini kita baca dalam karena dunia ini kurang lebih bab tentang bab sholat, dan ini sudah akhir daripada bab sholat. Nah, ini adalah salah satu di antara nasihatnya. Dari bab sholat tersebut sudah kita pelajari, sudah kita sebutkan baik itu sholat yang wajib, kemudian tata cara bagaimana kita menyempurnakan sholat yang wajib dengan ibadah-ibadah yang sunnah seperti sholat duha, ya, sholat qiyamul lail, kemudian sholat awabin, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Karena terkadang di dalam pelaksanaan sholat fardu, terkadang kita kurangnya khusyuk, ya, mungkin kurang khusyuk dan lain sebagainya, sehingga sholat-sholat sunnah tersebut dapat menampal daripada kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Kemudian di dalam nasihat beliau juga dikatakan, wa'lam, dan ketahuilah annal qalil ad-da'im khairu minal katsiril munqati'. Ketahuilah bahwasanya amal yang sedikit itu amal yang sedikit akan tetapi dilakukan secara terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak akan tetapi cuman dikerjakan sepotong-sepotong. Maksudnya apa? Di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita untuk memulai amal, ya, amal-amal yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya yang sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah seperti sholat duha, ya, atau qiyamul lail, ya, sholat malam, sholat tahajud, atau sholat awabin,
ya. Maka kita mulai dengan sesuatu yang sedikit dulu, ya, 2 rakaat dulu. Nanti sudah setahun, alhamdulillah tidak pernah terputus, baru kita tambah lagi 4 rakaat, dan begitu seterusnya. Ya, agar apa? Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, qala alaihi salatu wassalam, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Karena sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit akan tetapi dilakukan secara terus-menerus, daripada langsung banyak kemudian sekali saja kita melakukannya. Maka alangkah baiknya kita melakukan amal itu sedikit demi sedikit, akan tetapi selalu kita laksanakan hingga akhir hayat kita. Maka amal tersebut adalah amal yang paling terbaik untuk kita, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam nasihatnya beliau juga mengatakan, wal yattakhid hadzal qari al-madhkur wirdan laziman yuwadhibu alaihi. Dan hendaknya, ya, ini kita yang membaca tadi, membaca apa? Membaca ini kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, daripada yang sudah kita baca lalu, ya. Di antaranya adalah ada juga bacaan-bacaan yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dijadikan wirid. Ya, dijadikan wirid. Wirid ini artinya dijadikan sesuatu hal yang harusnya sunnah kita wajibkan untuk kita. Contohnya apa? Contohnya seperti ada kalau kita habis sholat, ya misalkan kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Kemudian juga disunahkan untuk membaca ayat kursi, ya, ayat kursi itu habis sholat itu sunnah dibaca. Maka jangan pernah kita tinggalkan, itu harus kita jadikan wirid kita. Apabila tertinggal, wala wayaqdiyahu idza fatahu. Kalau tertinggal, hendaknya kalian untuk mengqadhanya. Ya. Dan banyak sekali yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang ayat-ayat yang sunnah dibaca. Wabil khusus dibaca sebelum tidur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti surah Tabarak. Itu kalau surah Tabarak itu kita di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang setiap malam, ya, ba'da isya atau sebelum tidurnya dia membaca surah Tabarak, mana min adabil qabr, maka surah Tabarak tersebut nanti yang akan menolong kita daripada azab kubur kita. Nah, kemudian juga ada juga surah Al-Kahfi yang mana dibaca setiap malam Jumat. Ya, jadi bukan surah Yasin saja yang dibaca, surah Al-Kahfi justru dianjurkan dibaca di malam Jumat dan di harinya. Maka ketika kita menjadikan itu wirid, ya, menjadikan wirid yang diwajibkan untuk diri kita sendiri, maka apabila tertinggal, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa yaqdiyahu idza fatahu. Kalau kalian sudah mewajibkan itu untuk kalian, maka apabila tertinggal, kalian hendaknya baca sekalipun bukan di waktunya. Misalkan karena kita ini kondisi kita terkadang beda-beda. Ada kalanya kita ini sehat. Nah, kalau sehat kan semangat. Habis sholat, baca alhamdulillah, baca ayat kursi, ya, baca Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain. Itu semua adalah bacaan-bacaan yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW setelah kita melaksanakan. Namun terkadang ada kalanya kita ini malas, ya. Ada kalanya mungkin kita sakit, ya, sehingga kita tinggalkan itu. Maka ketika sudah lewat, tetap kita baca. Sekalipun mungkin dengan sengaja kita tinggalkan. Maka ketika datang waktu kita rajin kita baca. Supaya apa? Sampai kita itu terbiasa untuk tidak meninggalkan sesuatu yang sudah kita wiridkan. Daripada sunnahnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena terkadang kalau kita tidak seperti itu, kalau kita tidak kita paksakan, maka kapan kita akan mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ta'tada nafsa al-muwadhabatu wa tatamarna 'ala al-mudawah. Ini dalam Al-Habibullah Haddad. Jadi dikodok kalau seandainya tertinggal, ya kita punya wirid-wirid itu tertinggal karena sesuatu mungkin di perjalanan mungkin atau karena mancing mungkin ya. Baca ya. Ini sebenarnya yang ketawa itu orang tua. Wala yufawwitahu illa li'udhrin. Dan jangan kalian tinggalkan ya karena uzur yang tidak syar'i. Ya, tapi kalau memang sudah tinggalkan, pokoknya dipaksakan, ya, dipaksakan itu sunnah. Sunnah itu harus dipaksakan. Kalau kita nggak paksakan, kapan lagi kita ikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Yang cuma mau sunnah kawin saja. Giliran kawin mau sunnah. Nah giliran yang apa namanya? Yang puasa, nanti dulu. Giliran disuruh sunnah kawin mau cepat aja. Padahal nggak mampu sudah. Ya. Waqad warada dan telah diriwayatkan anna man nama an hisbihi minal Qur'an aw an syai'in minhu fa qara'ahu fima baina subhi wa dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, barang siapa ya man nama an hisbihi, barang siapa yang tidur sementara dia meninggalkan hizibnya, meninggalkan wiridnya. Dia punya wirid, tapi dia ketiduran sudah. Habis sholat isya, nggak sempat lagi dia sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Ketiduran, sampai subuh. Udah, sebelum subuh pun bangun pun sudah azan. Artinya, sudah tidak ada lagi. Tidak bisa sudah sholat sholat rawatibnya ketinggalan, kemudian sholat tahajudnya ketinggalan karena kebablasan tadi. Maka tetap diganti, sholat aja habis subuh. Atau nanti sebelum subuh itu diganti qadha, tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk supaya kita terbiasa untuk melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana maka barang siapa yang melaksanakan itu faka'an nama kutiba lahu ka'an nama qara'ahu minal lail. Maka orang yang seperti itu dikatakan sama pahalanya, ya. Sama seperti dia membaca malam atau seperti dia sholat malam. Wa kana alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mana'ahu min qiyamihi bilail. Kalau beliau itu terhalang daripada bangun malam, ya. Jadi beliau juga pernah kebablasan juga tidur. Ya. Karena beliau adalah manusia, sama dengan seperti kita. Tapi ingat, manusia Rasulullah SAW sebagaimana dibacakan tadi oleh guru kita Ustaz Arsani, munsif kita, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Rasulullah itu seperti yakut. Yakut itu batu permata di antara batu-batu kerikil. Rasulullah batu permatanya, kita ini batu kerikil, nggak ada harganya kita. Tapi batu permata, subhanallah, berapa harganya, luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Sama manusia dengan kita, tapi beda dengan manusia biasa. Ya, wa kana alaihi salatu wasallam idza mana'ahu min qiyami bilail udhira. Udhun min maradin, dikarenakan udzur dari apa? Dari sakit au ghairihi atau selainnya. Ya, dari sakit, bukan mancing. Ya, au ghairihi yasilahu binahar. Maka beliau akan menggantinya di waktu siang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malam beliau misalkan ketiduran, maka diganti itu salat malamnya di waktu siang hari. Itu supaya apa? Karena Rasulullah menjaga daripada menjaga daripada qiyamul lailnya. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dan kita semua diberikan taufik dan hidayah. Amin ya Allah. Dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bisa
tetap ikut mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.